Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sunita Devi, SEMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Igede Putubanu Astawa, STMAK, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Transformasi Penerapan Aspek Green Accounting Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19 pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Indrawati dengan NIM 18170510313 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu kurangnya kesadaran penjagaan lingkungan pada saat ini, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang seharusnya menjaga kesehatan yang bersumber dari kebersihan lingkungan. Perusahaan yang berkontribusi pada peningkatan limbah lingkungan seperti perusahaan manufaktur yang menjadi industri sorotan kerusakan lingkungan, perusahaan pertambangan menjadi industri sorotan kerusakan lingkungan, sehingga adanya fenomena tentang perusahaan yang masih mengabaikan penerapan green accounting. Penelitian yang dilakukan Bundoyo Davianti tahun 2019, perusahaan farmasi yang tidak menerapkan proper. Yang pertama, perusahaan Indofarma. Perusahaan tidak melaporkan secara detail dan lebih jauh bagaimana mereka mematuhi dan menaati kepatuhan terhadap lingkungan, sehingga stakeholder tidak dapat menilai tingkat kesesuaian kepatuhan perusahaan Indofarma di dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, perusahaan Freedom Pharma. Pada standar GRI 302 energi, standar GRI 305 emisi, standar GRI 307 kepatuhan lingkungan, perusahaan tidak mencantumkan bagaimana perusahaan mengelola energi dan emisi yang digunakan, serta tidak melaporkan kepatuhan perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, perusahaan Temposcan Pacific. Pada standar GRI 302 energi, standar GRI 303 air, standar GRI 305 emisi, standar GRI 306 limbah, standar GRI 307 kepatuhan, perusahaan tidak melaporkan bagaimana perusahaan mengelola energi, air, limbah, dan emisi pada kepatuhannya terhadap lingkungan. Yang keempat, perusahaan Daria Varia Laboratoria. Pada standar GRI 303 air, standar GRI 305 emisi, standar GRI 307 kepatuhan lingkungan, perusahaan tidak mencantumkan secara detail pengelolaan air dan emisi yang digunakan terhadap kepatuhannya terhadap lingkungan. Adapun fenomena perusahaan pertambangan pada penelitian Putra dan Utami tahun 2017. Fenomena yang terjadi pada anak perusahaan Bayan Resource yang aktivitas perusahaannya merusak lingkungan di daerah Besut, Mahakam, Kalimantan Timur. Sedangkan menurut Widayat tahun 2017, akibat keberadaan pertambangan emas liar di Kecamatan Lunyu, pada tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi belum memasuki pada level memprihatinkan. Tetapi dengan adanya penambang tersebut mengakibatkan dapat memunculkan persoalan-persoalan lingkungan yang diantaranya terjadi pengundulan pada permukaan tanah bukit untir kunyit, batu-batuan besar yang sebelumnya berada di dalam tanah sekarang banyak dijumpai pada permukaan tanah. Terdapat lubang dengan kedalaman rata-rata maksimal 10 km yang berpotensi pada kelongsoran tanah, erosi, dan serapan air yang minim. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, Indonesia menjadi produsen sampah terbanyak kedua setelah Cina, yang harus menjadi perhatian khusus. Yang kedua, adanya limbah alat medis dan pertambangan di masa pandemi yang dapat mencemari kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga,
ketidakseragaman perusahaan dalam memenuhi setiap komponen tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sebenarnya penting untuk kesehatan masyarakat. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah terhadap variabel-variabel, yaitu pembatasan penelitian ini hanya berkaitan pada transformasi penerapan aspek green accounting sebelum dan saat pandemi COVID-19. Informasi mengenai perbedaan aspek green accounting sebelum dan saat pandemi COVID-19 diperoleh melalui laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan pada tahun 2018 dan tahun 2020. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan pengungkapan kinerja lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, apakah terdapat perbedaan biaya lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, apakah terdapat perbedaan pengungkapan lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, apakah terdapat perbedaan produk ramah lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, apakah terdapat perbedaan aktivitas lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, apakah terdapat perbedaan audit lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengungkapan kinerja lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, untuk mengetahui perbedaan biaya lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, untuk mengetahui perbedaan pengungkapan lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, untuk mengetahui perbedaan produk ramah lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, untuk mengetahui perbedaan aktivitas lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19, untuk mengetahui perbedaan audit lingkungan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini mampu menguji perbedaan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan audit lingkungan dengan menggunakan teori legitimasi dan teori stakeholder. Untuk manfaat praktisnya bagi penulis, bagi Universitas Pendidikan Ganesha, bagi stakeholder, dan bagi pemerintah. Bagian kedua, kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legitimasi. Teori ini sangat penting di masyarakat, termasuk salah satunya adalah tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, terlebih di situasi pandemi saat ini, di mana masyarakat semakin menyadari tentang pentingnya kesehatan dan menjaga lingkungan bersih demi terciptanya kesehatan masyarakat. Teori stakeholder perusahaan harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain. Aspek green accounting, pengungkapan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, audit lingkungan. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dalam penelitian ada dari Berlianda Habibie Sukma tahun 2021, pengaruh implementasi green accounting terhadap kinerja perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Menurut Murniati dan Sofita tahun 2021, penerapan green accounting terhadap profitabilitas makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 dan 2019. Menurut Bella Syafrina tahun 2020, penerapan green accounting terhadap kinerja keuangan. Menurut Istingana Eni tahun 2020, pengaruh implementasi green accounting terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Anggi Koirunisa tahun 2020, analisa penerapan green accounting sesuai PSAK 57 dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Studi empiris pada perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan 2018. Menurut Ayunin DKK tahun 2020, pengaruh penerapan green accounting terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 dan 2018. Selanjutnya, menurut Putri DKK tahun 2019, dampak penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Menurut Bundoyo dan Davianti tahun 2019, praktek pengungkapan kinerja lingkungan pada perusahaan farmasi, proper dan non-proper di Indonesia. Menurut Casbiandi
tahun 2019, penerapan Green Accounting terhadap profitabilitas perusahaan di Indonesia. Menurut Sulistiawati dan Dirgantari tahun 2020, analisis pengaruh penerapan Green Accounting terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk kerangka berpikirnya, dapat dilihat bahwa menguji perbedaan sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada aspek Green Accounting, pengungkapan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, aktivitas lingkungan, dan audit lingkungan. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1 terdapat perbedaan signifikan pada pelaporan atau pengungkapan kinerja lingkungan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. H2 terdapat perbedaan signifikan pada biaya lingkungan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. H3 terdapat perbedaan signifikan pada pengungkapan lingkungan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. H4 terdapat perbedaan signifikan pada produk ramah lingkungan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. H5 terdapat perbedaan signifikan pada aktivitas lingkungan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. H6 terdapat perbedaan signifikan pada audit lingkungan antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Untuk tempat dan waktu penelitian adalah penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini yaitu bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat di slide bahwa judul itu dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan tidak lupa untuk didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian berupa analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis, barulah hasil dan pembahasan. Nah, terakhir dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya yang menjadi populasi adalah perusahaan manufaktur dan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dipublikasikan di website www.idx.com periode 2018 dan 2020. Total perusahaan manufaktur sebanyak 154 perusahaan dan total perusahaan pertambangan sebanyak 40 perusahaan. Adapun sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur berjumlah 19 dan perusahaan pertambangan berjumlah 8. Tahun pengamatan selama 2 tahun, total sampel selama tahun pengamatan untuk perusahaan manufaktur berjumlah 38 dan perusahaan pertambangan dengan jumlah 16. Selanjutnya, variabel dan definisi variabel penelitian. Pada variabel pengungkapan kinerja lingkungan, definisi operasional kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Indikator, skor berdasarkan ISO 14001 publikasi Indonesia Environment and Energy Center. Variabel biaya lingkungan. Definisi operasional pelaporan yang dilakukan perusahaan untuk melaporkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan lingkungan. Indikator skor 1 membuat laporan biaya lingkungan dan skor 0 tidak membuat laporan biaya lingkungan. Variabel pengungkapan lingkungan, definisi operasional pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaporkan komitmen serta tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Indikator kinerja bidang lingkungan berdasarkan standar GRI G4. Variabel produk ramah lingkungan, definisi operasional produk ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan. Indikator skor 1 menghasilkan produk ramah lingkungan dan skor 0 tidak menghasilkan produk ramah lingkungan. Variabel aktivitas lingkungan, definisi operasional kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan kualitas lingkungan. Indikator skor berdasarkan jumlah aktivitas lingkungan. Variabel audit lingkungan, definisi operasional penilaian dan analisis informasi yang menunjukkan tingkat pelaksanaan sesuai dengan peraturan. Indikator hasil program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPA. Untuk teknik dan analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan pengujian hipotesis dengan analisis uji beda. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.